Khilafatul Muslimin. Organisasi yang pemimpinnya sudah ditangkap polisi ini dipastikan kegiatannya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Polisi menyatakan tindakan yang dilakukan kelompok Khilafatul Muslimin melawan hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Kami semua sepakat bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, ormas manapun yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum yang dilakukan adalah termasuk dalam kategori kejahatan yang melawan ideologi negara, kami akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Propaganda ideologi khilafah diduga disebarluaskan melalui buku panduan khilafah yang disebarkan secara daring serta melalui pesantren dan kampus-kampus. Sedikitnya 25 pesantren dan 2 universitas diduga terafiliasi dengan ormas Khilafatul Muslimin yang tersebar di wilayah Indonesia. Mereka melakukan propaganda untuk mengajak masyarakat lain mengikuti faham mereka. Oleh karenanya, tugas kita bersama untuk menghindarkan mereka terjerumus dalam paham ini. Polisi telah menangkap 6 petinggi Khilafatul Muslimin. 1 diantaranya pendiri sekaligus pemimpin tertinggi ormas, Abdul Qadir Hasan, di Bandar Lampung pekan lalu. Saat penangkapan, polisi menyita uang 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membekukan 21 rekening milik Khilafatul Muslimin. Penangkapan berawal saat sejumlah anggota Khilafatul Muslimin menggelar konvoi di Cawang, Jakarta beberapa waktu lalu. Konvoi turut membawa serta anak-anak dengan pakaian bernuansa hijau. Videonya ini viral di media sosial. Anggota Ormas Khilafatul Muslimin yang telah terpapar ideologi radikal jumlahnya mencapai puluhan ribu dan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat berbeda. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebut Khilafatul Muslimin menerapkan strategi takyah atau siasat berbohong agar bisa diterima masyarakat. Ya, pemirsa, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian menyatakan dirinya sebagai penerus kekhalifahan Islam nomor 105. Polisi pun menegaskan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ormas Khilafatul Muslimin yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Saya Rizka Indah, pemirsa, Anda menyaksikan MNC News Prime. Polisi melakukan pembongkaran sejumlah pelang ormas Khilafatul Muslimin di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pembongkaran dilakukan sebagai tindak lanjut penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin yang berada di Pringsewu. Pembongkaran atribut organisasi Khilafatul Muslimin ini dilakukan oleh petugas di 3 lokasi di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pelang yang diturunkan kemudian dibawa dan disimpan di kantor Kesbangpol Pringsewu. Pembongkaran atribut sebagai tindak lanjut penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin beberapa waktu lalu. Khilafatul Muslimin dianggap sebagai organisasi yang tak berizin. Aparat menghimbau masyarakat untuk senantiasa taat aturan dalam membentuk organisasi masyarakat. Pengikut ataupun ketuanya Khilafatul Muslimin di Kabupaten Pringsewu juga menerima dengan baik dan kita sudah laksanakan. Untuk ke depan kami harap untuk pelang yang sudah diambil ini saat ini dibawa untuk ke Kesbangpol. Nah, tindak lanjutnya kami harap pelang-pelang tersebut tidak dibuat atau dipasang lagi. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menyatakan masih terus untuk mendalami adanya dugaan perbuatan teror yang dilakukan oleh organisasi Khilafatul Muslimin. Berdasarkan keterangan tersangka dan juga barang bukti yang diperiksa oleh pihak kepolisian, Khilafatul Muslimin disinyalir kuat telah menyebarkan ideologi anti Pancasila.
terkait aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara meluas atau teror. Hal ini masih didalami. Densus 88 akan mendampingi Polda dalam proses penyidikan hingga penindakan kasus Khilafatul Muslimin yang sejumlah tersangkanya sudah ditangkap di sejumlah daerah. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi 8 DPR setuju dengan usulan Wakil Menteri Agama atau Wamenak yang meminta agar anggota Khilafatul Muslimin dirangkul. Ketua Komisi 8 Bidang Agama DPR RI, Yandri Susanto, mengatakan harus ada dialog yang sifatnya merangkul. Yandri juga menjelaskan pentingnya anggota Khilafatul Muslimin diajak berdialog. Menurut Waketum PAN itu, dialog diperlukan agar anggota Khilafatul Muslimin tidak lagi memiliki pandangan menyimpang. Mengamankan sejumlah buku ajar terkait ajaran Kartosuwiryo dalam sejumlah penggerebekan anggota Khilafatul Muslimin di sejumlah daerah. Barang bukti ajaran Darul Islam itu dimuat dalam buku saku yang menjadi tuntunan sehari-hari para anggota Khilafatul Muslimin. Darul Islam adalah organisasi yang bercita-cita mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Memutus gurita Khilafatul Muslimin. Itulah tema kita pada malam hari ini dan kita sudah tersambung pemirsa dengan narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, dan juga ada Pak Al Haidar, seorang pengamat terorisme. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, selamat malam Mbak Nisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Islah, ya, Pak Haidar. Ya. Iya, malam hari ini kita ngambil tema kaitannya dengan memutus gurita untuk Khilafatul Muslimin. Saya ke Pak Islah terlebih dahulu, pandangan Anda soal Khilafatul Muslimin ini sendiri. Ya, memang Khilafatul Muslimin ini adalah sekian dari berbagai organisasi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi, dalam hal ini negara Islam ya. Ini memang sebenarnya adalah beberapa runtutan dari berbagai produk-produk yang lahir sejak NII dan kemudian melebur dalam JI dan berbagai organisasi-organisasi yang punya cita-cita yang sama. Ini adalah berbagai produk-produk di hilir yang kemudian memang menjadi persoalan tersendiri bagi keberlangsungan ideologi negara kita. Ya. Khilafatul Muslimin ini jelas ingin mendirikan negara dalam negara, membentuk pemerintahan di dalam pemerintahan yang legal di negara kita. Ini memang harus segera diantisipasi. Saya setuju ini perlu proses-proses deradikalisasi, perlu dialog, perlu diskusi untuk kembali melakukan proses-proses reintegrasi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, artinya Anda sepakat juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian begitu ya, dalam hal ini adalah menangkap beberapa orang anggota, kemudian juga pimpinan begitu? Ya, saya pikir memang law enforcement perlu dilakukan sebagai efek-efek, sebagai proses-proses membuka pintu. Lalu kemudian untuk beberapa orang yang sudah terlanjur terpapar dalam organisasi ini, perlu soft approach, perlu pendekatan-pendekatan dialogis terhadap mereka. Karena bagaimanapun ideologi harus betul-betul dilawan dengan ideologi. Artinya peluru tidak akan pernah bisa menghentikan radikalisme. Namun edukasilah yang bisa meluruskan pemikiran-pemikiran mereka. Ini memang perlu penegakan hukum sebagai pintu masuk, jelas. Namun sisanya saya juga tidak setuju kalau semuanya kemudian diberangus dengan penetrasi-penetrasi yang represif melalui law enforcement. Karena bagaimanapun selain top-top elit yang sudah ditangkap, orang-orang yang ikut serta dalam Khilafatul Muslimin ini juga adalah korban. Nah, karena korban mereka harus dapat ditreatment secara moderasi, secara melalui metode-metode penyadaran. Saya pikir ini penting untuk segera dilakukan mitigasi-mitigasi oleh kementerian dan lembaga dan juga penegak hukum sendiri. Baik, Pak Haidar, kalau dari pandangan Anda, apakah memang Anda juga sepakat begitu dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah menangkap atau mengamankan sebenarnya jaringan dari Khilafatul Muslimin ini sendiri? Saya tidak setuju dengan tindakan-tindakan represif yang diambil oleh pemerintah ya. Birokrat keamanan kita kelihatannya terlalu paranoid dan terlalu berlebihan di dalam menindak sebuah kelompok fundamentalis.
Oke. Kelompok ini adalah kelompok fundamentalis yang sebenarnya tidak anti Pancasila dan tidak anti NKRI, bahkan dia adalah pelopor yang memberikan fatwa bahwa Pancasila adalah hadiah umat Islam kepada Indonesia. Itu yang membuat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dulu tidak mau terima, tapi sekarang sudah menerima Pancasila itu karena alasan-alasan yang dibuat oleh Ustadz Abdul Qadir Baraja. Dan dia memang masa lalunya itu penuh dengan kaitan dengan tindakan-tindakan terorisme, teror Warman, bom Malang, bom Borobudur dan sebagainya. Jadi justru dia menjadikan masa lalunya itu sebagai sebuah pelajaran bahwa jangan sampai pengikut-pengikutnya itu mengikuti dia di masa lalu. Jadi saya kira ini adalah sebuah self deradicalization yang berhasil dilakukan oleh sebuah ormas yang fundamentalis. Nah, ormas fundamentalis yang berhasil melakukan self deradicalization ini sebenarnya memiliki kemampuan yang unik yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Dia mampu menaklukkan orang sekaliber Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kemudian Majelis Mujahidin seperti Bang Irfan, Awas dan sebagainya. Nah, kalau itu kemudian direpresi oleh pemerintah, pemerintah tidak akan memiliki aliansi partner untuk deradikalisasi atau self deradicalization ini. Artinya Anda tidak melihat ada sesuatu yang aneh sebenarnya dengan ormas ini? Saya sudah lama, saya pernah ikut juga ke kegiatan Khilafatul Muslimin ini. Jadi saya datang ke rumah Ustadz Abdul Qadir Baraja di Lampung Selatan dan kemudian saya juga mendukung kegiatan-kegiatannya dan sebagainya, dan saya melihat bahwa ini adalah bukan lagi gerakan radikal, bukan gerakan intoleran dan juga bukan gerakan teroris. Jadi ini adalah gerakan fundamentalis, sama seperti gerakan sufi, tasawuf, thariqat, begitu. Mereka memiliki pandangan dan cara serta metode dan mursyid atau pemimpin sendiri yang menurut mereka itu adalah yang terbaik yang mereka miliki. Karena cara mereka beribadah itu adalah lewat tawasul dan wasilah itu. Jadi mereka beribadah karena ada pemimpin mereka, dan pemimpin mereka kebetulan disebut khalifah. Cuman saja rejim sekarang ini memang sedang anti-antinya sama sebutan khalifah itu. Itu yang membuat mereka pada akhirnya kemudian menggusur Khilafatul Muslimin ini. Ini kasihannya di situ. Baik, walaupun sebenarnya dari pihak kepolisian melihat begitu ya, dari hasil penyidikan sementara ada wujud pelanggaran sebenarnya. Salah satunya adalah melanggar ideologi Pancasila, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya begitu yang disinyalir memang dilakukan oleh Khilafatul. Mereka menerima Pancasila secara penuh. Dan bahkan mendukung. Bahkan kemudian nggak ada satu ormas pun yang mampu mengeluarkan pernyataan, bahkan NU pun tidak mampu mengeluarkan pernyataan bahwa barang siapa yang melanggar Pancasila dia akan berdosa dan masuk neraka. Jadi napling neraka itu seakan-akan sudah terpetakan oleh dia. Barang siapa ada yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, itu ada tempatnya gitu di sana. Nah, ini bukan main-main, bukan sebuah ijtihad keagamaan yang biasa. Ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau mursyid ataupun seorang imam yang kemudian kebetulan disebut khalifah yang memimpin Khilafatul Muslimin ini. Jadi saya kira rejim ini sekarang ini agak paranoid ya, dan agak sensitif ya, sensi dengan istilah khilafah gitu. Jadi saya kira ini perlu diperbaiki. Baik, Bang Islah, Anda kenapa tersenyum-senyum begitu? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya terus terang begini ya. Pemikiran-pemikiran yang terlalu menyimplifikasi persoalan-persoalan ideologis dalam satu negara ini memang menjadi sangat bahaya sebenarnya. Menurut saya Bang Haidar ini terlalu menyimplifikasi. Karena bagaimanapun pemikiran-pemikiran yang sifatnya sekecil apapun ini memang seolah-olah ini tidak akan berdampak apapun. Ini sebenarnya memang terjadi di banyak negara. Pertama, negara-negara itu memang seperti di Somalia, di beberapa negara di Afrika, di Asia Selatan, awalnya memang terlalu menyimplifikasi persoalan-persoalan seperti ini. Kalau kemudian mereka sekarang terlibat konflik yang berkepanjangan dan tidak selesai seperti Suriah dan Libya misalnya,
Karena memang semuanya berawal dari disclaimer seperti yang dilakukan oleh Bang Haidar ini. Kalau kemudian Bang Haidar mengatakan Khilafatul Muslimin ini comply terhadap Pancasila, bahkan menerakakan orang yang tidak taat kepada Pancasila, saya meragukan itu. Karena hasil penyidikan berkata lain. Akhirnya kamuflase mereka itu dalam penyidikan kepolisian semuanya terbongkar. Tidak mungkin mereka itu, kalau memang mereka itu punya compliant terhadap Pancasila, dia tidak akan membentuk menteri-menteri, membentuk struktur organisasi, daulah-daulah di berbagai wilayah, termasuk membuat kurikulum pendidikan sendiri. Mereka betul-betul tidak mengajarkan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan mereka. Ini kan sebenarnya gerakan-gerakan revolusi merangkak yang pernah dilakukan di banyak negara. Bahkan Taliban juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini memang kita tidak perlu berpikir hari ini, kita harus berpikir jauh ke depan. Bahwa gerakan-gerakan seperti ini tidak boleh terlalu disimplifikasi. Baik, Pak Islah, bahwa sebenarnya organisasi ini sudah lahir begitu ya, sudah cukup lama begitu. Tapi kenapa baru sekarang ada indikasi atau mungkin ada tanggapan dari pihak kepolisian maupun juga dari pemerintah bahwa ini ormas ini memang melanggar begitu? Menurut Anda apa yang mesti silakan. Ini adalah kelihayan mereka dalam berkamuflase, sehingga operasi intelijen secanggih apapun tidak bisa mengendus mereka. Ini kan gerakan-gerakan bawah tanah seperti ini yang sangat bahaya. Memang eskalasinya belum membentuk ke arah gerakan-gerakan revolusioner. Mereka melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya ideologis. Ini memang langkah-langkah awal. Ini memang berbeda polanya dengan gerakan Kartosuwiryo pada awalnya yang langsung membentuk satu kesatuan revolusioner, pemberontakan dan sebagainya. Mereka kemudian berkaca kepada masa lalu bahwa gaya-gaya revolusioner ini tidak akan berhasil. Makanya mereka melakukan gerakan-gerakan evolutif seperti yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin. Baik, Anda sempat mengatakan juga bahwa sebenarnya pola untuk Khilafatul Muslimin ini mirip begitu ya, atau sama kecenderungannya dengan jaringan Islamiyah atau yang menuju ke arah terorisme. Sementara Bang Haidar mengatakan ini tidak ada sebenarnya kaitannya dengan terorisme. Apa yang membuat Anda merasa bahwa pola ini adalah sama sebenarnya dan menuju ke arah terorisme? Ketika satu organisasi yang bergerak di bawah permukaan, terlebih Khilafatul Muslimin ini tidak berizin ya, dan ketika mereka itu melakukan pola-pola pendanaan yang terstruktur, pola-pola pendidikan yang terstruktur, berusaha mencetak generasi-generasi berikutnya untuk menjaga kelangsungan ideologisnya, ini menjadi satu hal yang serius menurut saya. Ini adalah pola-pola yang banyak dilakukan oleh berbagai organisasi clandestine di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Dan salah satu kelemahan dari organisasi sejenis ini adalah menciptakan momentum-momentum insurgensi atau political unrest. Mereka hanya menunggu di bawah permukaan, dan ketika tercipta satu gerakan-gerakan revolusioner yang dilakukan oleh siapapun, mereka tentu saja akan muncul ke atas permukaan. Kita sudah hafal betul dengan gerakan-gerakan sejenis ini di banyak tempat, bahkan di Indonesia. Mereka itu pada akhirnya akan bersentuhan langsung dengan eskalasi revolusi. Baik, salah satu kekhawatiran adalah terbentuknya negara di dalam negara. Bang Haidar, nanti kan kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Bang Islah juga, kita masih akan kembali di MNC News Prime sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.